Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka belajar mengajar. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sari Gerpawan sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Dewi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Oke, yang pertama dasar hukum firma. Firma merupakan suatu persekutuan yang dibentuk oleh dua orang atau dibentuk menjalankan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama. Yang pertama, kita undang-undang hukum dengan atau KUHD, pasal-pasal yang mengatur tentang firma terdapat dalam buku kedua dari KUHD yang membahas tentang persekutuan. Yang kedua, pasal 16 KUHD menyatakan bahwa firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha dengan maksud membagi keuntungan di antaranya para sekutu, di mana firma itu berkedudukan sebagai pedagang. Yang ketiga, pasal 18 KUHD dan pasal-pasal berikutnya mengatur mengenai tata cara pembentukan firma, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta hak dan kewajiban para sekutu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas meskipun secara spesifik mengatur tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini secara tidak langsung mempengaruhi tata cara dan operasional firma, terutama dalam konteks kewajiban administratif dan pengakuan badan hukum. Yang kedua, pengertian firma. Firma adalah jenis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama bergantung jawab atas modal dan manajemen bisnis. Adapun syarat-syarat pendirian firma. Yang pertama, firma harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, nama firma harus unik dan belum digunakan oleh entitas lain. Nama harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM atau instansi yang berwenang. Yang ketiga, firma harus memiliki akte pendirian yang dibuat oleh notaris dan harus mencantumkan aturan mengenai kehidupan firma, pembagian keuntungan dan kerugian, serta tanggung jawab para sekutu. Yang keempat, firma harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM atau di instansi yang relevan untuk mendapatkan pengesahan dan menjadi badan hukum yang diikuti. Yang kelima, firma harus memiliki alamat usaha yang jelas dan legal sebagai domisili usaha. Yang keenam, firma harus memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP untuk keperluan pajak. Yang ketujuh, tergantung pada jenis usaha, firma mungkin perlu mendapatkan izin usaha khusus dari pemerintah setempat atau instansi terkait. Yang kedelapan, sesuai dengan jenis kegiatannya, firma mungkin juga memerlukan izin khusus lainnya seperti izin lingkungan, izin tenaga kerja asing, dan lain-lain. Itu terdapat beberapa jenis yang sering digunakan sebagai bentuk usaha atau bisnis. Berikut ini adalah beberapa jenis firma yang berbeda.
Yang pertama, firma. Firma adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, di mana setiap pemilik bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas segala utang dan kewajiban firma. Ini berarti bahwa jika firma tidak mampu membayar utang, maka para pemilik harus membayar utang tersebut dari kekayaan pribadi mereka. 2. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk usaha yang memiliki status hukum sebagai badan hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Pemiliknya hanya bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang mereka investasikan. PT adalah bentuk usaha yang paling umum untuk bisnis skala besar di Indonesia. Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip demokratis, di mana setiap anggota memiliki satu suara dalam membuat keputusan terlepas dari jumlah modal yang mereka investasikan. Kegiatan operasional firma adalah semua proses yang kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, pengadaan bahan baku, penjualan, hingga pelayanan kepada pelanggan. Berikut ini beberapa contoh. Baiklah, itulah tadi materi yang dibacakan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu firma perseroan atau lebih dikenal dengan istilah perusahaan persetujuan atau partnership adalah suatu bentuk usaha di mana dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dari firma perseroan adalah fleksibilitas dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ada antar partner. Namun kelemahannya adalah risiko finansial yang bisa merugikan kekayaan pribadi para partner jika bisnis mengalami kegagalan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan baik dari saya maupun teman saya, mohon dimaafkan. Kami ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.